Aku udah coba menghubungi pihak tetangganya juga, tapi responnya di sini ya, gitu. Jadi tetangganya men-screenshot chat beliau terhadap anaknya yang katanya notabene sudah tidak peduli terhadap bapaknya, dan bapaknya itu tinggal di, maaf banget, di emperan tetangga tadinya, di emperan tetangga, dari satu ke satu, dari satu ke satu. Terus sempat ternyata ada yang DM aku, dia ngasih foto ini. Jadi ngasih foto ini menginfokan bahwa bapaknya ini sudah terlantar, sudah cukup lama, dan awalnya nih kakinya cuma bejendol doang guys. Jadi cuma bejendol di bagian telapak kaki bapaknya ini sebelum pecah. Dan akhirnya membesar di bagian sini ya. Ini kaki ya. Jadi sudah membesar di bagian ini, jadi pecah semua. Soalnya katanya tetangga-tetangga sana sudah mencoba menghubungi anaknya, tapi tidak diangkat satu kali pun. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, setelah aku men-share video soal Panadi yang kakinya infeksi dan harus segera dioperasi, jadi banyak banget yang komen di kolom komentar YouTube aku, katanya tolong diusut anaknya, lokasi ada di mana, dan coba hubungin anaknya, katanya gitu. Jadi aku coba menghubungi anaknya, tetapi respon anaknya katanya lagi sibuk. Jadi nanti katanya beliau mau menghubungi aku apabila tidak sibuk, dan tadi aku udah coba menghubungi pihak tetangganya juga, tapi responnya di sini ya, gitu. Jadi tetangganya men-screenshot chat beliau terhadap anaknya yang katanya notabene sudah tidak peduli terhadap bapaknya, katanya gitu. Dan di kata-katanya itu menyebutkan kalau misalnya dia tidak mengakui kalau misalnya itu adalah bapaknya, tetapi di di WhatsApp aku dia mengakui kalau itu bapaknya, bahkan dia menanyakan bapaknya ada di mana gitu. Bilangnya bapak saya udah kasih tahu bapak saya kasih tahu bapak pas mama masih ada. Gak ada yang mau ngurusin mama, udah biar aja, itu dosa dari mama juga kok, katanya gitu. Jujur sih, aku nggak tahu permasalahannya apa ya gitu. Kita di sini cuman sebagai perantara untuk membantu aja, tetapi aku cuman berharap ya, yang namanya seorang anak, tolonglah ya, nggak akan ada bekas kok seorang orang tua terhadap anak, tidak akan ada bekasnya gitu. Hubungan darah itu melekat, tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun gitu. Dan aku cuman berharap banget semoga anak-anaknya bapak gak ada kata terlambat untuk bisa menyayangi bapaknya, memperhatikan bapaknya gitu. Karena aku merinding loh ngomongnya, karena menurut aku kalau tanpa orang tua, apapun itu orang tua, tetap itu orang tua kita. Dan tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa gitu. Bahkan kita nggak akan bisa menjadi sehat saat ini, menjadi besar seperti ini tanpa belas kasih orang tua kita, tanpa perhatian orang tua kita. Kalau menurut aku pribadi seperti itu. Jadi semoga anaknya menonton tayangan ini dan bisa tergerak untuk segera meminta maaf sama bapaknya, untuk segera menyayangi bapaknya kembali gitu. Karena namanya umur manusia, jujur kita nggak ada yang pernah tahu ya, entah mungkin saya atau siapapun itu gitu. Tapi maksudnya saya,
yang Mbok disayangi untuk sisa hidup bapaknya untuk saat ini gitu. Agak sedih sih ya, sedihnya harusnya bapaknya di umur yang udah cukup usia gitu, harusnya disayangin, udah tinggal duduk enak bersama keluarga, istrinya udah meninggal kan ya, jadi tinggal anaknya nih kerja sama, ntar mungkin seminggu di sini atau seminggu di sini, jadi saling bekerja sama untuk merawat bapaknya gitu, koordinasi aja mau siapa dulu yang ngerawat atau kita rawat bareng-bareng kayak gitu. Itu sih langkah yang lebih baik dan bijak ya kalau menurut aku. Tapi di satu sisi aku nggak tahu apa masalahnya, seperti apa masalahnya, duduk perkaranya seperti apa, aku nggak pernah tahu dan bukan ranah aku untuk menghakimi orang lain gitu. Jadi di sini aku hanya men-share video se-real mungkin apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi pada saat ini dan pada waktu itu, aku waktu membantu bapaknya. Karena benar-benar bapaknya terlantar sudah cukup lama. Bapaknya menjadi muazin dan marbot di salah satu musola di sana. Dan bapaknya itu tinggal di, maaf banget, di emperan tetangga tadinya. Di emperan tetangga dari satu ke satu, dari satu ke satu. Terus sempat ternyata ada yang DM aku, dia ngasih foto ini. Jadi ngasih foto ini menginfokan bahwa bapaknya ini sudah terlantar, sudah cukup lama, dan awalnya nih kakinya cuma bejendol doang guys. Jadi cuma bejendol di bagian telapak kaki bapaknya ini sebelum pecah. Dan akhirnya membesar di bagian sini ya. Ini kaki ya. Jadi sudah membesar di bagian ini, jadi pecah semua, akhirnya menjadi infeksi gitu. Nah, kondisi bapaknya sekarang gulanya lagi tinggi banget katanya. Jadi belum bisa dilakukan operasi. Jadi sekarang ini cuman dilakukan untuk menstabilkan dulu. Setelah mungkin stabil akan dilakukan operasi sesegera mungkin gitu. Jadi sekali lagi mohon doanya untuk Pak Nadi ya, dengan kerendahan hati. Aku mohon doanya untuk kesembuhan Pak Nadi dan kelancaran operasi Pak Nadi. Semoga Pak Nadi diberikan kesehatan lahir batin dan kebahagiaan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih untuk doa dan supportnya. Gitu, jadi aku coba sekarang mau menghubungi keluarganya Pak Nadi. Ini adalah keponakannya. Jadi aku coba telepon. Tadi aku coba hubungin anaknya. Anaknya bilang katanya lagi sibuk ya. Jadi nggak apa-apa, kita coba telepon keponakannya dulu. Ini dengan Mbak Niken ya? Iya, kenapa ya? Iya Mbak, ini saya Novi. Ini saya mau info. Oh, iya. Ini kan Pak Nadi kan sekarang kan ada di rumah sakit ya? Iya. Mbak katanya posisinya itu adalah ponakannya, betul ya? Iya, betul. Mau tanya, itu Pak Nadi kenapa bisa ada di jalan gitu ya Mbak ya? Oh, aku juga kurang tahu. Aku juga kan ikut suami aku ya, Mbak. Oh gitu, enggak, maksud saya anak-anaknya itu gimana? Iya. Anak-anaknya ada. Tahu ada, tapi maksudnya anak-anaknya kemana ya gitu, kok Pak Nadinya ditelantarkan gitu? Oh, yang Soalnya kata satu anaknya Pak jadi Nadi, baby sister sekarang. iya, soalnya Pak Nadi bilang kalau misalnya anak-anaknya, saudara-saudaranya itu nggak ada yang peduli sama Pak Nadi, makanya dia hidup di jalan gitu. Maksudnya kan Mbak termasuk keluarganya ya gitu, apa tidak ada keluarga satupun yang peduli dengan Pak Nadi gitu? Iya, aku juga kan masalahnya ikut suami ya, nggak di Jakarta, jadi aku juga nggak tahu deh. Posisi Mbak emang di mana? Apa aku kasih nomor anaknya aja ya kalau gitu ya? Yang mana tuh, yang Vivi? Iya. Kalau yang Vivi aku ada nomor teleponnya. Oh. Tadi soalnya Iya, kalau Bu Vivinya bilangnya lagi sibuk. Iya, teleponin aja dia, Mbak. Oh gitu, jadi Mbak Niken nggak tahu ya posisinya kenapa bisa Pak Nadi terlantar di jalan ya? Iya, kurang tahu. Soalnya saya juga udah lama nggak ketemu sama uak saya. Oh gitu, ya udah deh kalau gitu. Iya. Oke. Makasih ya Mbak. Iya. Jadi kata keponakannya nggak tahu, coba kita telepon anaknya ya. Anaknya kayak udah tahu kalau posisinya ini aku yang ngehubungin dia. Soalnya tadi dia balesnya
bilang lagi sibuk tadi pertama, terus dia ujung-ujungnya langsung bilang, makasih ya mbak, emangnya bapak saya dibawa kemana ya mbak, gitu. Soalnya katanya tetangga-tetangga sana sudah mencoba menghubungi anaknya, tapi tidak diangkat satu kali pun, gitu. Jadi warga sana minta tolong aku untuk menghubungi pihak keluarga yang tidak terjawab, di reject guys. Jadi aku coba sekali lagi mau menghubungi Bu Vivi. Bu Vivi ini adalah salah satu anak Panadi, anak yang pertama. Yang kedua Lili kalau nggak salah, aku lupa. Gitu. Nah, yang info aku ini, sambil kita ngobrol ya. Yang info aku ini sebenarnya udah info dari tanggal 12 Desember. Ternyata maaf banget belum sempat aku baca. Dan akhirnya dari followers yang lain kebaca dan aku menolong Panadi gitu. Jadi alhamdulillahnya ternyata Panadi banyak yang laporin via DM ke aku, dan alhamdulillahnya satu orang yang kebaca, ada yang nyangkut gitu kebaca sama aku. Jadi yang untuk pelapor yang lain yang peduli sama Panadi, aku ucapin terima kasih banyak dan mohon maaf sekali lagi kalau DM-nya belum aku respon satu persatu. Aku setiap hari di jalan, pagi, siang, sore, malam. Kalau misalnya nyampe rumah, kita capek banget. Paling mandi, sholat, istirahat, tidur gitu guys. Jadi bener-bener nggak bisa buka DM kalau kondisinya yang bener-bener capek. Jadi udah nyampe rumah udah ngantuk banget posisinya gitu. Sekali lagi, yang belum dibalas mohon maaf. Dan kalau kalian mau menginfokan soal ODGJ, orang terlantar, boleh banget. Kalian boleh info ke admin aku. Nomornya ini yang ada di bawah di 0813223344, atau kalian boleh banget DM ke Instagram tim aku di Agiansya23, Rifki25 dan Yaher07 gitu. Di sini semuanya. Oke, nggak diangkat lagi. Aku udah telepon yang keempat kali. Jadi ini nanti kita sambungkan lagi ya. Besok aku telepon lagi karena hari ini udah malam juga, udah jam 8, takutnya mengganggu, mungkin ibunya ada aktivitas lain atau ada kesibukan lain. Kita coba lagi besok ya. Semoga ibunya bisa tergerak hatinya, bisa luluh, bisa lunak, semoga bisa dijemput Panadinya atau yang terbaik buat semua pihak. Itu aja sih yang aku minta ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak banget yang komen di aku untuk menghubungi pihak anaknya. Jadi anaknya ada dua, Mbak Lili sama Mbak Vivi gitu, cewek dua-duanya. Nah kemarin aku udah dapet nomor teleponnya, jadi aku mau koordinasi sama pihak anaknya gimana baiknya dan kondisi bapaknya seperti apa gitu ya. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Salam. Iya, Bu, ini dengan Bu Vivi. Iya. Betul. Bu Vivi, maaf sebelumnya ini saya Novi. Iya. Saya adalah relawan yang membantu Panadi. Iya. Gitu. Ibu sudah melihat konten saya ya, Bu ya? Udah. Oh, udah. Iya, udah. Di Oh, YouTube gitu. ya? Betul, di YouTube. Sudah ya, Bu ya? Iya. Iya, udah. Nah, punten ya Bu ya, saya mau menanyakan dulu sebelumnya ya. Karena saya bertugas menjadi relawan, jadi saya mempunyai hak untuk menanyakan yang sebenarnya terjadi gitu. Dan aku minta tolong banget Ibu jawab boleh sejujurnya ya Bu ya, gitu. Iya. Bu, punten mau tanya, ini Panadi itu kenapa bisa ada di daerah sana ya Bu ya? Jakarta Utara situ. Panadi itu udah bercerai sama istrinya gitu. Terus? Ya. Saya ikut ibu di kampung gitu. Oke, iya terus Bu? Ibunya udah meninggal, ibu. Oh, udah meninggal almarhumah. Iya Bu, Gitu. terus posisi Panadi kenapa, maaf ya Bu, maaf banget, kenapa bisa ada di jalan dan terlantar gitu ya Bu ya? Dulu juga dia Mbak Panadi juga belantarin saya. Oh, nelantarin Sama ibu. Iya. Anaknya ada dua ya Bu ya? Anaknya Panadi? Iya, ada dua. Yang satu lagi ada di mana Bu? Di Jogja. Oh, satu lagi di Jogja. Ibu ada di? Iya. Di Cikarang.
Ibu ada di Cikarang. Saya juga lagi kerja ini juga nih. Oh gitu. Terus Iya. posisi Panadi, Ibu tahu nggak kalau dia posisinya ada di Jakarta Utara? Tahu, iya. Oh tahu. Terus Ibu pernah jengukin atau gimana gitu Bu? Kemarin habis ditengokin, masih kakinya itu masih bolong itu. Kakinya belum besar itu. Oh gitu. Terus Iya. terus Ibu tidak ada keinginan untuk membawa ke rumah gitu ya Bu? Ke rumah. Ke rumah Ibu gitu. Kan kondisinya kan Panadi kan itu di jalan ya Bu ya? Gitu. Saya juga di sini juga nggak punya rumah, ada di kampung belum dibetulin rumahnya, belum dibangun lagi. Oh, jadi Ibu tinggal di mana? Di saudara, Oh, tinggal di saudara juga. di Cikarang. Oke, terus kalau anak yang satu lagi Bu? Itu mah kurang tahu deh ya. Oh, Ibu nggak berkomunikasi sama anak Panadi yang satu lagi Iya. yang Bu Lili? Kemarin udah di WA itu nggak dibalas-balas, nggak tahu, kurang tahu juga itu. Oh, nggak pernah nengok bapaknya juga ya? Iya, jarang. Jarang, tapi pernah? Pernah tapi jarang. Oh, gitu. Tapi Ibu, maaf, Iya. Ibu berarti tahu ya posisi Panadi ada di jalan gitu ya? Oh, nggak tahu deh, kurang tahu itu mah. Tadinya kan dia tadinya kan dia masuk musola kerja gitulah. Nah, baru dikabarin sekarang kakinya begitu. Bukannya Iya. saya dapat info kata dari warga Ibu sudah dikabarin katanya, tetapi Ibu katanya, maaf banget ya, soalnya saya baca chatnya, Iya. Ibu katanya seolah-olah tidak peduli. Malah Ibu bilang, dulu Bapak nelantarin mamanya Ibu, katanya sama Ibu. Ibu malah jawabnya seperti itu, soalnya saya baca chatnya, Bu. Ya begini ceritanya yang di masa lalu lah itu bapak itu tuh benci banget sama ibu gitu loh. Jadi ibunya udah nggak mau gitu. Iya. Ini kan, maaf ya Bu, sebelumnya punten banget ya Bu. Sebenarnya apapun itu masalah Ibu, sebenarnya kan yang namanya Bapak tetap Bapak ya Bu ya. Maaf gitu, Iya, bukan iya. saya menghakimi orang lain ya, karena saya juga Iya. belum sempurna lah sebagai manusia gitu. Tapi buat saya orang tua adalah segalanya. Apapun itu kesalahan orang tua, tetap orang tua yang ngebuat kita sampai detik ini gitu Bu. Jasa orang tua yang ngebuat kita sampai sebesar ini gitu. Bahkan mungkin tanpa berkat orang tua kita bukan siapa-siapa ya Bu gitu. Iya. Iya gitu Iya. Bu. Iya. Nah, ya terus posisinya sekarang gimana Bu? Kalau misalnya nanti Panadi ini sudah keluar dari rumah sakit gitu, Ibu maunya seperti apa? Sekarang Pak Nadia di mana? Katanya dibawa tadi malam, dibawa ke itu soal apa? Dibawa ke mana itu teman-teman? Dibawa kemana? Katanya dibawa kemana? Katanya itu dia masih di rumah sakit. Masih di rumah sakit Bu. Oh gitu. Itu saya dapat info dari orang. Awalnya saya taunya Panadi itu adalah orang terlantar yang nggak punya keluarga ya gitu. Makanya saya datengin gitu. Terus ternyata Panadi menyebutkan kalau dia punya anak. Katanya anaknya tidak mau merawat Panadi, katanya seperti itu. Gitu Bu. Iya, di sini saya juga nggak punya rumah, mau ke bawah kemana bapak itu ya bapak? Di kampung juga masih berantakan rumahnya, udah mau roboh, belum diituin. Oh jadi sama mama. Jadi karena faktor ekonomi ya Bu ya? Iya. Terus kalau misalnya anak Ibu yang satu lagi, gimana Bu keadaannya? Belum punya anak ini, masih anak-anak. Oh yang Bu Lili itu masih anak-anak? Oh yang Ibu Lili itu punya anak 2, laki 1, cewek 1 di Jakarta. Oh yang Bu Lili itu? Iya. Kalau yang di Jogja? Yang di Jogja itu si Lili. Lah Sekarang di Jogja punya
punya anak 2, laki 1, cewek 1. Yang di Jakarta? Nggak ada. Jadi di Yogyakarta. Adanya saudara-saudara bapak. Oh, jadi di Yogyakarta. Nah, maksud saya keadaan Bu Lili seperti apa? Apakah bisa merawat Pak Nadi gitu loh? Itu kan gimana pun juga dia butuh sosok keluarga ya Bu ya? Gitu, apapun itu keadaannya dia tetap butuh support keluarga gitu, butuh dukungan keluarga. Jadi nggak bisa dilepas gitu aja, kasihan juga gitu Bu. Apa Tapi anaknya? gimana ya, ini juga di sini juga. Saya juga nggak tahu masalah di sana juga. Oh, Ibu bisa kirim nomor telepon anak yang satu nggak ya Bu? Yang Bu Lili itu, boleh saya telepon ya? Oh, bisa. Oke. Bisa. Ya udah siap. Jadi biar nggak ada Iya. kesalahpahaman, biar saya telepon semuanya dulu ya Bu ya. Jadi Pak Nadi itu gulanya sudah 500 lebih, katanya, jadi belum bisa melakukan tindakan operasi. Jadi kalau nanti gulanya sudah stabil, baru dilakukan operasi ya Bu ya. Saya nggak tahu sih Bu, akankah diamputasi atau enggak. Tapi yang jelas itu akan dilakukan tindakan medis ya. Maksudnya yang terbaik untuk Pak Nadi. Iya. Gitu. Iya. Nah, kita untuk saat ini belum bisa jenguk dulu Bu, karena Pak Nadinya juga masih dalam tahap pemulihan gitu. Oh iya. Ya, jadi saya minta tolong pada saat nanti Pak Nadi keluar rumah sakit, Ibu beserta Ibu Lili hadir ya. Hadir, Iya. nanti lokasinya kita info untuk bertemu dengan Pak Nadi, baiknya seperti apa. Iya. Ya. Makasih ya Mbak. Iya. Makasih banyak ya Mbak ya udah bantuin ya Mbak. Sama-sama. Saya minta tolong nomor handphone Bu Lili, abis ini minta tolong dikirim ya Bu ya. Oh iya. Oke, siap Ibu. Terima kasih Bu, hatur nuhun. Iya. Assalamualaikum. Iya. Salam. Oke guys, jadi aku tidak bisa menyalahkan ya, karena kondisinya materi juga, si ibunya juga aku tahu dia menjadi baby sister, menjaga anak di daerah Cikarang, jadi ibunya juga nggak punya rumah gitu di sini gitu, jadi dia juga numpang sama saudaranya. Nah sekarang kita telepon Ibu Lili itu anak kedua dari Pak Nadi, tadi anak pertama, ini anak kedua gitu. Kita tanya dulu alasannya seperti apa, karena emang nggak boleh menghakimi gitu, karena mungkin dia melakukan seperti itu ada alasannya, apapun itu alasannya, tapi tetap ya, namanya orang tua tidak boleh dilepas gitu aja. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar dengan Ibu Lili ya? Oh iya. Bu Lili, saya Novi. Iya. Iya, udah ditelepon sama Bu Vivi belum ya? Udah dikasih tahu belum? Oh ini aku baru WA nama dia. Oke. Jadi Bu, saya perkenalkan dulu, nama saya Novi, saya relawan yang ngebantu Pak Nadi. Jadi saya dapat info dari warga. Jadi saya dapat info dari warga sana, katanya ada bapak-bapak membutuhkan bantuan. Saya tadinya juga nggak tahu kondisi bapaknya, kalau kakinya sakit dan lain-lain. Saya mikir benar-benar membutuhkan bantuan, ya udah saya segera mungkin untuk datang ke sana gitu. Nah terus itu kan katanya kondisi bapaknya kan, maaf ya Bu ya, itu kan dia ada di jalan ya, terlantar gitu ya Bu, gitu. Iya, soalnya apa sih kan susah dibilanginnya Kak. Emang dari dulu tuh apa sih suruh tinggal di Cikampek sama keluarga ya kan, sama mendingan ngumpul lah sama keluarga. Nah dia misah, bapak aku misah. Nah misah itu di rumah orang situ juga. Cuma kan keadaan bapakku kan dulu kan masih gagah ya kan, bisa kerja, bisa apa. Nah sekarang kan udah enggak ini, makanya kesana kemari jadi diusir sama saudara sama bibi aku, adiknya dia diusir, sama yang keluarga di Cikampek juga diusir. Kenapa tuh gitu loh? diusir? Nggak tahu aku, pokoknya ada yang ngomong tangga situ katanya bapakku diusir, katanya nggak boleh kesana kemari, nggak boleh katanya gitu. Iya, kenapa tuh Bu alasannya? Iya, kenapa tuh Bu alasannya? Nggak tahu deh, apakah mungkin bapakkunya lagi sakit kali, jadi nggak mau ada yang ngurusin gitu loh. Oh, tapi Ibu tahu ya bapaknya sakit ya? Iya, waktu itu pernah kesini ke kosan aku, cuma aku bilang, Pak ini buat berobat nih uang. Ya ampun sampai begitu bengkak, makanya kan
Lili udah bilang kalau makan tuh jangan sembarangan. Aku bilang udah dinasehatin deh. Cuma tuh orangnya keras kepala kayak gitu. Terus maksudnya ibu nggak ada kepengenan untuk merawat bapak pada waktu saat itu gitu loh? Ya aku juga kos sama suami. Aku sekarang juga di Jogja, nggak di Jakarta. Oke. Iya. Terus? Makanya aku juga bingung kan, kata tetangganya tuh diambil sama adiknya, katanya di Kampung Bandan. Ternyata, Li, tuh bapak kamu tuh diusir tuh sama si Erni katanya gitu kan. Pokoknya tuh kesana kemari tuh diusir, kasihan juga sih. Cuma gimana, terus kata yang tetangga situ, udah bawa aja ke yayasan kalau enggak dinas sosial katanya gitu. Tapi kan seharusnya cuma kan aku nggak tahu caranya. Iya, cuma kan biarpun takutnya gini juga sih, biarpun bapak aku beneran nih dari rumah sakit nih, kan nggak ada yang ngurusin kan, lebih baik aku sepakat sama Pipi dibawa ke sana daripada di situ nggak ada yang ngurusin. Dibawa kemana? Ke dinas sosial. Iya Bu, punten banget ya Bu ya, kan namanya sebutannya dinas sosial itu kan untuk orang terlantar ya. Terlantar dalam kategori apa? Tidak memiliki keluarga, tidak mempunyai sanak keluarga yang mengenali. Masa ini anaknya ya Bu ya, punten banget sebelumnya. Masa naruhnya maunya di dinas sosial, bukan berusaha untuk merawat bapaknya? Iya, aku juga tinggal sama mertua di Jogja. Kalau rumah sendiri ya aku tampung, aku juga kan kerja juga di Jogja. Oh, tadi katanya ngekos sama suami, sekarang? Enggak, untuk kemarin, aku udah pindah ke Jogja. Kemarin, bulan kemarin dah. Ya, terus solusi untuk bapaknya gimana nih Bu ya? Ini kan kalau ngomong orang terlantar mah gampang ya Bu, soalnya kalau terlantar saya lebih mikirnya gimana pun dia harus dapat tempat yang layak, karena emang bukan pilihan dia terlantar bukan pilihan dia, tapi itu takdir. Tetapi kalau memiliki keluarga itu bukan takdir Bu, gitu. Kalau memiliki keluarga gimana pun keadaannya, sebenarnya keluarga harus bertanggung jawab sepenuhnya apapun itu kondisinya. Iya saya tahu, cumanya kan aku juga ikut sama mertua gitu loh Kak. Iya, sekarang masih sama mertua Bu? Ya masih sama mertua. Aku tinggal di Jogja sama mertua. Loh, tadi kan ngekos sama suami ngekos berdua. Itu baru kemarin. Nah, aku pindah ke Jogja gitu loh, Kak. Iya, terus jadi gimana nih, Bu? Iya, makanya nanti aku inin dulu deh sama Pipi deh ngomong. Iya, soalnya warga sana bukannya berkeberatan Bu untuk membantu Pak Nadi, tapi kan kondisi nggak layak banget ya Bu ya, itu ya. Aduh, kita ngelihatnya juga, ngenes banget. Bukan masalah tempatnya, tapi lebih kayak kondisi bapaknya lagi sakit gitu. Terus iya, maksudnya nenek aku juga orang tuanya bapak tuh masih ada, cuma tuh dia udah kecil kan orang tuanya di Cikampek, nenek akunya tuh cuma udah datang ke situ katanya diusir. Sama siapa diusir? Sama siapa? Sama orang tuanya. Masih ada ibu, masih ada nenek. Aku tuh ibunya bapak tuh nenek aku ada di Cikampek. Oke. Gini aja ya Bu ya, daripada nanti kita berpusing-pusing ria. Gini aja Bu, ini kan bapak lagi di rumah sakit sekarang keadaannya dan tidak bisa dijenguk ya. Jadi nunggu selesai operasi, pemulihan baru bisa dijenguk gitu. Sekarang Ibu tolong koordinasi aja sama Bu Vivi sama keluarga yang lain juga, ini bapaknya mau digimanakan gitu. Karena gimana pun juga kasihan ya Bu ya, kalau misalnya ditaruh di dinas sosial. Sebagai anak juga sebenarnya. Ya, soalnya kalau taruh di dinas sosial, kategori dinas sosial ya orang terlantar Bu. Kalau misalnya masih ada keluarga, masih ada anak, sanak saudara, tidak bisa dimasukkan dinas sosial, apapun itu alasannya gitu. Iya, tadi kan bapak tuh aku bilang kan masih ada rumah kan di kampung, itu rumah emak aku. Nah, bapak mau tinggal di sana. Nah, aku kan ada kakak tiri tuh yang orang Medan itu, kakak tiri aku. Cuma kan bapak udah cerai sama mama, jadi kan kakak tiri aku nggak bisa buat tempatin itu rumah.
gitu loh. Itu ya udah, kalau enggak tolong omongin lagi aja dulu ya sama keluarga yang lain baiknya gimana. Ya udah, nanti tolong aku kabarin omongin dulu saya. deh, ya. Ini WhatsApp ke nomor saya aja, ini nomor saya kok. Iya. Ya, punten Namanya ya Bu. siapa? Novi ya? Iya, Novi. Ya, punten ya Bu ya, maaf ya, ini bukannya saya gimana-gimana. Saya pengen yang terbaik buat semua, bukan cuma buat Bapak juga, buat Ibu juga, buat yang lain juga gitu. Ya, saya mah di sini cuma ngebantu aja. Bapak tuh datang ke kosan tuh kepikiran aja. Kepikiran, pokoknya ya ampun itu sampai begitu kakinya kan. Iya, sekarang kondisinya udah parah banget, tambah parah malah. Gitu. Susah dibilanginnya, maksudnya nih, apa sih dikasih uang, beli obat, makan jangan makan tuh yang teratur. Mungkin makannya nggak teratur, jadi kan dia kan ini tuh dia dari borok kaki cuma sedikit, lama-lama gede blowok gitu. Itu karena gula, Bu. Kenapa? Itu karena gula. Iya, gula ya. Iya, karena gula. Makanya dari kecil bisa jadi besar, itu karena gula. Kalau bukan karena gula nggak akan separah itu. Gitu. Ya udah, Bu, nanti aku konfirmasi sama yang lain deh ya, siap, Kak. Siap, Ibu. Hatur nuhun ya, Bu ya. Ya, makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Jadi katanya anaknya sudah menyerahkan ke dinas sosial, tapi kan nggak bisa semudah itu ya. Namanya dinas sosial hanya untuk menangani orang terlantar, orang yang membutuhkan bantuan. Bapaknya juga membutuhkan bantuan, tetapi bapaknya kan mempunyai keluarga. Alangkah baiknya bila diurus dengan keluarga, karena apapun kondisinya bapaknya sekarang, sumpah aku merinding loh guys. Karena aku kalau udah ngomongin keluarga, aduh itu sensitif banget ya, karena aku merasa aku berjuang banget untuk keluarga aku gitu. Terus ketika ada orang yang menelantarkan, aku suka kayak kok ada gitu ya, karena kalau misalnya tidak ada seorang jasa seorang ayah, kita nggak akan bisa ada di dunia ini gitu loh, nggak akan bisa sebesar ini, sesehat ini gitu. Dan diselipkan doa seorang ayah untuk anaknya dengan ketulusan hati ayah ya, itu sangat luar biasa. Harusnya bersyukur karena orang tua itu adalah berperan besar untuk kehidupan kita gitu. Sekali lagi buat kalian yang nonton video aku, semoga yang nonton video aku ini bisa mengambil hal positifnya, lebih menyayangi keluarganya, lebih menyayangi orang tua, ayah, ibu, ya, karena gimana pun kesalahan orang tua, itu tidak ada bekas yang namanya orang tua. Tetap itu ayah, tetap ibu, itu tidak akan bisa tergantikan oleh apapun, oleh siapapun. Oke deh guys, jadi buat kalian jangan lupa selalu bersyukur dalam hidup ini, dalam segala hal. Jadi dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah nikmat syukur yang tidak ada gantinya, tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan nafas kita aja, kita bangun tidur dikasih nafas gratis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah suatu hal yang berkah yang tidak bisa digantikan oleh uang. Bahkan ada yang di rumah sakit mau bernafas saja membutuhkan oksigen yang mengeluarkan uang, sedangkan kita bisa menghirup udara dengan tanpa alat bantu. Oke deh guys, buat kalian jangan lupa di subscribe, like, and share Prati Novianti, dan mohon banget tolong di subscribe juga Abah Ismail Official ya. Kenapa aku minta tolong di subscribe? Karena aku di sini pengen memotivasi keluarga yang mempunyai ODGJ untuk tetap didukung, untuk tetap disupport, disayangi, dilindungi, diberikan perhatian, karena mereka itu mempunyai hak yang sama seperti kita gitu ya. Jadi jangan lupa di subscribe Abah Ismail Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan gitu, Cina.